Mengejutkan, penangkapan keponakan Ashanti Millen Cyrus oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba membuat publik terhenyak. Ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara, akhirnya Millen Cyrus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dengan nada menyesal dan berurai air mata, Millen pun meminta maaf di depan awak media dan polisi yang menangkapnya. Lalu, seperti apa penyesalan dan permintaan maaf Millen terkhusus untuk sang ibunda tercinta? Pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan menetapkan Millen Cyrus sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Lalu, selama pengembangan perkara, polisi pun menempatkan Millen Cyrus di sel laki-laki. Lalu apa yang menjadi dasar dan alasan polisi menempatkan Millen di sel laki-laki? Kemudian dari pihak keluarga besar pun mengaku sangat terkejut atas tertangkapnya Millen. Lalu, seperti apa kegundahan serta rasa kecewa keluarga besar seperti Liza Natalia dan Ashanti atas tertangkapnya keponakan mereka dengan dugaan penyalahgunaan narkoba? Dan juga apa nasihat yang diberikan Liza Natalia untuk Millen? Lalu, seperti apa juga reaksi dan respon Atta Halilintar atas tertangkapnya Millen Cyrus oleh pihak kepolisian? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, penangkapan Millen Cyrus yang dikenal sebagai selebgram dan juga keponakan dari Ashanti membuat geger dan publik pun terhenyak. Ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara pada Minggu dini hari, membuat Millen Cyrus akhirnya harus merasakan dinginnya tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diakuinya sebagai sebuah kesalahan. Tepat di depan media dan di hadapan polisi yang telah menangkapnya, Millen Cyrus pun akhirnya mengeluarkan permintaan maafnya dengan berurai air mata atas perbuatan yang telah dilakukannya. Millen Cyrus pun meminta maaf kepada sang ibunda yang telah membuat nama baiknya tercoreng atas perbuatannya yang diduga telah melanggar hukum. Tak lupa juga Millen Cyrus mengucapkan kepada semua orang agar tidak meniru perbuatannya yang menggunakan narkoba jenis sabu. Maka inilah permohonan maaf Millen Cyrus di depan awak media dan polisi yang telah menangkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, saya sangat meminta maaf untuk keluarga saya, mama, adik saya, dan keluarga besar saya, dan teman-teman yang saya membutuhkan. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Kasih dan Pak Irjen, Pak Bos, dan semua tim. Saya salah, saya memakai. Saya ada sering alkohol dan saya memakai barang itu. Saya salah banget. Pokoknya untuk semuanya, jangan ditiru. Pokoknya jauhin narkoba. Terima kasih. Pihak kepolisian pun menjelaskan secara kronologis bagaimana hingga akhirnya Millen Cyrus tertangkap. Berdasarkan informasi yang diterima pihak kepolisian bahwa akan terjadi transaksi narkoba. Dari informasi awal tersebut, pihak kepolisian pun melakukan pengembangan hingga melakukan penyamaran. Dari informasi dan melakukan penyelidikan, polisi pun melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu beserta dengan alat berupa bong untuk digunakan. Pihak kepolisian pun menjelaskan jika keluarga dari Millen Cyrus telah menjenguk dan mengetahui informasi terupdate dari Millen Cyrus. Dan salah satu informasi yang dibeberkan oleh pihak kepolisian selama masa pengembangan perkara, Millen Cyrus akan ditempatkan di sel laki-laki. Lalu apa alasan polisi menempatkan Millen Cyrus di sel laki-laki? Berikut penjelasan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf menunggu lama. Yang pertama-tama Pak Kabid Humas tadi menyampaikan permohonan maaf. Beliau harus press release juga terkait hal lain di Polda. Jadi kita hari ini akan melakukan press release adanya penangkapan dari MMP
yang mungkin kalian sudah tahu semuanya. Kita melakukan penangkapan pada hari Minggu dini hari di salah satu hotel di Jakarta Utara. Kita menemukan beberapa barang bukti, ada bom, lalu ada sabu juga. Dan sekarang kita masih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengembangkan perkara yang ada ini. Ya, kita mendapatkan informasi di salah satu hotel ada transaksi narkoba, lalu juga akan dibeli. Lalu kita melakukan penyelidikan dan mendapatkan satu kamar di salah satu hotel, dan kita melakukan penggeledahan. Lalu kita mendapatkan beberapa barang bukti ini, Mas. Gitu. Ya. Katanya sudah beberapa kali menggunakan, ya tidak terlalu lama lah, menggunakan di hotel tersebut, lalu di Bali dan juga di kegiatan-kegiatan dari tersangka. Alasan pakainya ya mungkin nanti bisa tanya langsung, kita masih melakukan penyelidikan, mungkin ya buat belum tahu alasan. Tapi dari pemeriksaan awal hanya menggunakan sabu, dan ini memang bersama. Bersama dengan yang lain. Itu kan harus dokter ya yang ini, tapi masih cukup sadar. Ada bom satu, lalu ada sabu 0,36 gram dengan minuman keras. Bang, sabunya beli di mana, Bang? Sabunya diantarkan oleh orang. Kita masih melakukan penyelidikan, ada 2 orang, kita masih cari sekarang sampai sekarang. Sejauh ini keluarga ada yang udah berjenguk? Sudah. Berarti keluarganya saya Bang yang? Ya, Mas, keluarganya orang tua. Pada saat diamankan ada berapa orang di ruangan tersebut? Ada 2 orang. Laki perempuan atau perempuan semua? Laki. Ya. Bang, nanti ditempatkan di mana, Bang? Misalnya. Ya, sesuai nanti dengan jenis kelamin yang tertera di KTP-nya. Berarti saya laki-laki, Bang? Ya? Saya laki-laki. Ya, sementara di KTP-nya beliau laki-laki. Kabar ditangkapnya Miley Cyrus oleh pihak kepolisian tak pelak membuat pihak keluarga besar pun kaget dan syok. Kecewa karena hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba tidak pernah terjadi sebelumnya dalam keluarga besar. Prihatin dan kecewa adalah kata yang terucap oleh Liza Natalia selaku bibi dari Miley Cyrus. Apalagi menurut Liza Natalia sudah berulang kali mengingatkan kepada Miley Cyrus jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum. Namun, di balik ini semua, Liza Natalia menganggap bahwa hal yang telah terjadi merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak ke depannya Miley Cyrus tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat kembali ke masyarakat melakukan perbuatan yang bersifat positif. Ya pasti syok, pasti kaget. Kalau ditanya gimana perasaan keluarga, ya pasti kecewa. Ya, karena ini kan masalah hal yang memang belum pernah terjadi di keluarga kita ya. Jadi dengan kejadian yang menimpa Miley ya, khususnya keluarga, cuma bisa bilang apa ya, prihatin banget sih gitu loh, prihatin banget. Dan ya ini mungkin suatu cobaan yang luar biasa buat Miley, dan emang ini mungkin Tuhan udah ngasih petunjuk, ngasih sesuatu yang memang memang harus ditegur gitu loh. Memang kalau dia berbuat salah, semakin cepat ditegur kan mudah-mudahan kedepannya dia tidak melakukan itu lagi. Jadi at least sekarang kita juga cuma bisa bilang ya ini semua keluarga masih belum bisa berkata apa-apa ya, karena masih dalam keadaan kaget ya, karena memang kita belum pernah punya kejadian yang sampai segininya gitu loh. Maksudnya apalagi berhubungan dengan narkoba yang memang notabene kan kita semua, apalagi saya gitu, selalu memberikan hal-hal yang memang ayo sehat, bubar, apa segala macam. Dan kayaknya enggak, keluarga jauh ya dari hal-hal kayak begitu. Pas dapat kejadian ini ya kaget semua. Selain ditempatkan di sel laki-laki, Miley Cyrus pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu. Selain itu, hasil tes urin dari Miley Cyrus pun positif mengandung narkoba.
Selain itu, pihak keluarga besar Miley Cyrus pun tidak hanya kaget, namun juga terus melakukan komunikasi yang intens dengan keluarga Miley agar terus mendapatkan informasi yang valid mengenai perkembangan kasus yang dialami oleh Miley Cyrus. Liza Natalia pun hanya menyesali atas perbuatan Miley karena kesalahan pergaulan dan lingkungan hingga akhirnya keponakan tercinta tersandung masalah hukum dengan dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu. Kalau Miley udah kita tetapkan tersangka? Ya sudah. Ya sudah. Karena kan dia positif dan juga barang buktinya ada pada dia. Nggak bisa dihubungin, teleponnya nggak bisa dihubungin. Maksudnya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin lagi pemeriksaan atau apa. Cuman hubungan kita sih dari kita kan di keluarga tuh ada grup ya, maksudnya ada Ashanti gitu, semua juga komunikasi gitu. Ya pada kaget, semua pada nanya kenapa gitu. Pasti bukan aku aja yang ditanya wartawan, pasti Ashanti itu juga banyak banget yang hubungin, nanya keadaannya kenapa begini, kenapa begitu, dan juga dia bingung mau jawab gimana ya, karena semua ini kan mendadak banget gitu loh. Terus komunikasinya baru sama kakaknya Miley sih, sama Oban gitu. Itu pun juga langsung ke suami saya. Jadi Ashanti, kakak-kakaknya juga semua komunikasi gitu loh dengan kejadian ini. Tapi kalau untuk aku bisa kontak sama mamanya juga pasti, maksudnya masih dalam keadaan shock sih. Bunda sendiri seperti apa kabarnya? Tadi dari semalam kita udah komunikasi ya, sama karena kejadian aslinya kan kita nggak tahu ya seperti apa gitu loh. Dan tadi tiba-tiba beritanya udah keluar di media, dia udah ya seperti dia mengakui ya kesalahan yang dia lakukan. Ya memang dari awal juga ya dari kehidupan Miley yang sebelum, maksudnya yang sekarang dia jalanin kan, memang kita juga sebagai keluarga bisa campur terlalu banyak gitu. Cuma bisa ngingetin hati-hati karena memang yang pertama adalah image dari apapun yang kita keluarga lakukan, at least kan otomatis kan pasti nyambung gitu loh, dari Ashantinya sendiri dan bisa dari aku gitu, atau enggak apapun lah yang aku. Jadi ya ini udah menjadi campukan buat dia banget, bahwa ya yang dia lakukan mungkin dari lingkungan yang salah kali ya. Dan setelah tadi kita telah menyaksikan bagaimana alasan polisi menempatkan Miley di sel laki-laki, maka di segmen selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana reaksi Ashanti atas tertangkapnya keponakannya oleh pihak kepolisian. Seperti apakah reaksi Ashanti? Kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah tadi kita saksikan bagaimana polisi menempatkan Miley di sel laki-laki, maka di segmen kali ini Liza Natalia pun mengisahkan bahwa dirinya dan juga Ashanti sangat syok atas tertangkapnya Miley oleh pihak kepolisian dengan dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba. Sebagai bagian dari keluarga, tak bisa dipungkiri bahwa sangat kecewa dengan perilaku Miley. Karena pada dasarnya sebagai tante atau bibi dari Miley, baik dirinya maupun Ashanti telah berulang kali mengingatkan agar jangan sampai salah jalan. Apalagi di dunia hiburan tentu sangat rentan dan rawan godaan, dan salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Ya kaget, dan kita semua juga serba kayak bengong gitu, kayak mana nih, gimana nih, semua pada nanya. Tapi ini kan komunikasi dengan pihak keluarga Miley pun juga maksudnya masih berbelir ya, masih belum tahu nih maksudnya, karena kejadian aslinya kan kita juga nggak tahu ya, maksudnya yang benar-benar gimana, yang benar-benar asli gimana tuh ya, aku juga masih simpang siur gitu loh. Jadi sekarang karena Ashanti juga masih di Bali kan sama kita juga semua di sini, ya kaget lah, cuma dia bilang aduh gila nih gitu, aduh gila nih, aku masih diserbu, masih aku ditanyain pertanyaan banyak macam-macam, ya itulah bingung gitu loh, mau jawab gimana gitu kan, belum ada, maksudnya ya ini sesuatu yang baru ya buat kita ya, karena memang di keluarga kan nggak pernah, apalagi hubungan narkoba ya pasti kalau namanya kecewa ya udah pasti lah otomatis. Baik kita kan sebagai keluarga kan
menjaga nama baik keluarga itu kan nomor ya, intinya tuh pasti kecewa, namanya kecewa pasti kecewa Mbak. Cuman mungkin ya itu dia, kembali lagi dengan apa yang kita bisa support, yang kita bisa lakukan adalah cuma kita bisa mengingatkan dia gitu. Apalagi kan sekarang kalau namanya dia melakukan apapun di luar yang kita tahu kan kita nggak pernah tahu gitu. Cuma memang kita selama ini selalu ya memang udah pasti ingetin terus gitu loh. Apalagi kan ibunya juga kan tinggal sendiri ya sekarang, misalnya sama anaknya, sama kakaknya Milen gitu loh. Dan ini kan bisa dibilang siapa lagi orang Milen kan papanya juga udah nggak ada gitu kan. Jadi curhatnya pasti sama keluarga gitu loh. Ya maksudnya kalaupun diingatin juga ya dia selalu memang Milen itu kan memprioritaskan keluarga, maksudnya kayak ibunya gitu loh. Tapi kalau udah salah pergaulan, salah lingkungan, mau gimana ya ngomongnya gitu. Dan kita ngeliat kan cuma bisa lihat di Instastory gitu. Jadi yang keseharian dia juga melakukan apapun juga cuma bisa lihat, oh Milen lagi photoshoot, oh Milen lagi endorse ini gitu. Karena memang dia biasa kan di endorse banyak produk, misalnya si Ali juga hubungannya dengan endorse gitu. Terus memang kalau memang dia ada pergi sama teman-teman dia yang pergi kemana kan itu di luar yang kita tahu juga gitu ya. Jadi cukup kaget ya kalau udah urusan sama narkoba itu kenapa sih gitu loh sampai harus kayak gitu loh. Sebelum Milen tertangkap oleh pihak kepolisian beberapa minggu sebelumnya, Liza Natalia sempat berjumpa dengan Milen. Namun tidak ada sedikit pun rasa curiga atas perilaku Milen yang ternyata telah menggunakan narkoba. Namun, walaupun tak sedikit rasa curiga kepada Milen jika telah menggunakan narkoba, sempat terselip rasa khawatir pada diri Liza Natalia terhadap Milen. Lalu, seperti apa rasa khawatir Liza Natalia kepada Milen sebelum tertangkap oleh polisi? Sebenarnya sih, karena ketemunya pun juga momen-momennya nggak sering ya Mbak. Jadi kita ketemu terakhir itu pas kita bikin YouTube. Jadi setelah ulang tahun Milen, kan itu ulang tahun Milen gabung sama ulang tahun siapa ya gitu ya? Queen ya kalau nggak salah. Queen ya, iya benar sama Queen. Jadi ulang tahun Milen ketemu yang pertama kali. Setelah itu kita ketemunya lagi itu pas dia nginep di hotel yang sama dengan aku nih. Nah dia di endorse di salah satu hotel. Udah gitu pas kita juga nginep di situ, terus dan aku yang memang lagi bikin YouTube senam kan. Dan dia juga nggak prepare gitu loh, nggak pakai baju senam juga. Ya udah aku ajak aja dia untuk ikutan YouTube aku gitu loh. Terakhir tuh 3 minggu yang lalu kurang lebih. Itu masih nggak ada gimana sih, nggak ada maksudnya curiga dia gimana ya gitu. Dan apa namanya ya cuman memang kita khawatirnya memang ada gitu kok party terus ya gitu kan. Tapi kan pandemi nih gitu loh, maksudnya masih ngumpul ini ngumpul itu gitu ya. Itu yang pastinya kita juga agak worry sih di situ. Cuman mau dipilangin juga susah Mbak, susah gitu loh. Maksudnya mau dikasih tahu juga ya dia juga pasti nggak akan bisa dengerin. Maka jika tadi kita telah menyaksikan bagaimana rasa khawatir, kecewa, dan marahnya Ashanti dan Liza Natalia terhadap keponakan tercintanya, di segmen berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana respon Atta Halilintar atas tertangkapnya Milen Cyrus. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Setelah tadi kita saksikan bagaimana reaksi Ashanti atas tertangkapnya Milen Cyrus, maka kali ini pun Atta Halilintar memberikan respon terhadap penangkapan Milen Cyrus oleh pihak kepolisian. Maka, seperti inilah respon Atta Halilintar atas tertangkapnya Milen Cyrus oleh pihak kepolisian. Doanya mungkin belum dengar kabarnya, belum tahu kabarnya. Kata kemarin ketemu Mami Kade sebentar katanya. Ada pesan mobil orang itu. Maka, sebagai bagian keluarga dari Milen Cyrus, Liza Natalia pun memberikan nasihat kepada Milen Cyrus agar dijadikan pelajaran yang paling berharga dalam kehidupannya dan kedepannya tidak mengulangi kembali melakukan pelanggaran hukum. Dan juga kepada semua pihak agar jauh dari narkoba karena akibatnya hanya merugikan diri sendiri. Pastinya semoga ini menjadi pelajaran berharga buat Milen dan mungkin buat semua juga ya yang mungkin teman-teman yang punya keinginan apa mungkin pengen tahu narkoba yang pengen gak usah deh gitu kan. Buat saya sih kayak beginian tuh hal-hal yang benar paling haram gitu loh, paling kalau bisa gak usah tahu gitu kan. Yang mudah-mudahan kejadian ini jadi
pelajaran berharga buat Milen depannya biar menjadi orang yang lebih baik ya, dia bisa memilih lingkungan dan teman-teman yang baik buat dia, tidak menjerumuskan dan tidak merugikan buat dia, apalagi ini membawa nama keluarga besar. Dan semoga ya ini teguran ini bisa berlaku untuk semua orang gitu loh, yang mungkin di luar sana lupa diri, lupa dengan hal-hal yang harusnya tidak menyentuh atau tidak tahu gitu. Jadi pengen tahu, mendingan nggak usah tahu yang namanya narkoba itu jahat, yang namanya narkoba itu mematikan, dan ya mau ngapain lagi, mau enak tapi sial mau ngapain dong, ya buat apa gitu loh. Jadi kayak sekarang mungkin dia awalnya coba akhirnya keterusan jadi sial gitu ya, udah pasti nggak makan mungkin ada bahagia itu yang namanya narkoba. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.